Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Bu Reski. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bab genetika khususnya mengenai materi genetik DNA, gen, dan kromosom. Kita masuk ke inti materi, silakan mengingat bagaimana bentuk kemiripan antara kalian dengan saudara Anda. Seperti yang nampak pada slide yaitu keluarga Bapak Barack Obama, di mana kita bisa melihat semua anak-anaknya memiliki kemiripan fisik dengan orang tuanya. Apa yang menyebabkan kita dalam sekeluarga memiliki kemiripan fisik? Kita saat ini mempelajari salah satu cabang ilmu biologi yaitu genetika. Cabang biologi yang mengkaji tentang bagaimana sifat atau ciri-ciri makhluk hidup diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui mekanisme pewarisan sifat. Kita akan membahas satu persatu mengenai materi genetik yaitu gen, DNA, dan kromosom. Pertama, kita akan membahas tentang gen. Coba perhatikan urutan struktur di dalam slide. Informasi genetik tersimpan di dalam setiap sel dimulai dari organel yang disebut sebagai nukleus. Di dalam nukleus ini, terdapat kumpulan banyak kromosom. Di dalam kromosom, terdapat struktur DNA. Dan di dalam DNA inilah, terdapat pasangan basa dan letak lokus terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas atau pewarisan sifat dari organisme. Gen terletak dalam suatu segmen yang disebut lokus. Gen ini terdiri dari dua jenis yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan dituliskan dalam bentuk huruf kapital misalnya A besar, dan gen resesif dituliskan dalam bentuk huruf alfabet kecil. Misalnya A kecil. Gen dominan sifatnya mempengaruhi gen yang lain, sedangkan gen resesif merupakan gen yang sifatnya dipengaruhi. Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel, yang kemudian nantinya kita pelajari pada topik sintesis protein. Alela merupakan sepasang gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Alel terletak pada posisi yang sama di dalam kromosom homolog. Kedua, DNA atau deoksiribonukleik acid adalah asam nukleik yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Struktur DNA disebut dengan struktur double helix yang terdiri dari dua rantai polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari tiga komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada dua macam basa nitrogen penyusun DNA yaitu basa purin dan pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, dan basa pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Silakan dilihat struktur nukleotida berikut. Kumpulan beberapa nukleotida ini disebut sebagai polinukleotida. Pada bagian pasangan basa, silakan dilihat pasangan basa purin dan pirimidin yang sesuai. Adenin dipasangkan dengan timin, dan sebaliknya. Guanin dipasangkan dengan sitosin, dan sebaliknya. Ketiga, kromosom. Kromosom merupakan molekul DNA yang terdiri dari benang kromatin yang menyimpan informasi genetik. Kromosom terdiri dari dua jenis, yaitu kromosom autosom atau kromosom tubuh dan kromosom gonosom atau kromosom sel kelamin. Kromosom manusia berjumlah 46 buah, terdiri dari 44 kromosom autosom dan 2 kromosom gonosom atau 22 pasang autosom dan sepasang gonosom. Gonosom SS untuk perempuan dan gonosom SCG untuk laki-laki. Kromosom itu sendiri terdiri dari susunan protein dan asam nukleik. Berikut struktur kromosom. Bagian-bagian kromosom terdiri dari pertama, asam nukleik yaitu DNA. Kedua, sentromer merupakan badan kromosom yang tidak mengandung materi genetik. Ketiga, kromatid merupakan lengan kromosom yang saling terkait pada badan sentromer. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.